Dan kita memasuki bulan Agustus. Di pertengahan bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita, marilah kita menaikkan pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh, mengenal dan memahami kehendak-Mu. Bimbinglah ibadah kami ini dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami serta berbuah yang baik. Kami memohon kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitlah kesungguhan kami, menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Mari kita bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan Aku Bukan Pasukan Berjalan. Aku laskan Kristus.
kamu seru dengan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada isi bumi di bawah atau yang di dalam air bawah bumi untuk disembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat buat Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan ataupun hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat yang Kau beri pada kami, sehingga hari ini kami dapat kembali beribadah bersama-sama lagi. Tuhan, pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, terutama kami berdoa untuk tim medis ya Tuhan yang sedang berjuang menyembuhkan orang-orang di luar sana yang terkena penyakit COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberi mereka kekuatan, kesabaran, dan juga hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, baik majelis maupun jemaatnya. Kiranya Engkau tutup bungkus kami semua ya Tuhan, agar kami tidak ada yang terkena penyakit COVID-19.
Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesabaran yang penuh ya Tuhan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, agar mereka dapat mengajar kami di tengah pandemik ini dengan hati yang tulus dan dengan hikmat-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman sekolah minggu ya Tuhan yang sedang menjalankan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, agar kiranya kami semua dapat menjalani pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya mereka selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan terlindungi dari penyakit yang sedang semarak di dunia ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau mendengar dan menjamah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita naikkan satu pujian, firman-Mu kita bagi kakiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kita tetap baik, semoga kita tetap sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu ya Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Yefanya 3 ayat 17. Sekali lagi, Kitab Yefanya 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari sekali lagi kita membacanya. Kita membacanya dengan sungguh-sungguh. Kitab Yefanya 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik, Yefanya adalah seorang nabi. Ia hidup pada zaman Raja Amon hingga Yosia di Yehuda. Yefanya dipilih Tuhan menjadi nabi untuk mengingatkan agar Yerusalem bertobat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan berhalanya. Ia juga mengingatkan mereka untuk meninggalkan kemunafikan. Dalam nas kita ini, Yefanya memberitahukan kepada orang Yehuda bahwa Tuhan akan menyelamatkan Yehuda
dari bangsa-bangsa lain. Tuhanlah yang menjadi pahlawan mereka. Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah mereka untuk memberikan mereka kemenangan dan untuk memberikan mereka kemerdekaan. Adik-adik, mari kita lihat gambar berikut ini. Adik-adik, besok tanggal 17 Agustus, tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kita. Adik-adik, apakah kalian tahu artinya kemerdekaan itu? Kemerdekaan artinya kebebasan. Bebas dari perhambaan dan bebas dari penjajahan. Lalu, siapakah yang memberikan kemerdekaan itu? Tentu saja Tuhan. Negara kita merdeka karena Tuhanlah yang memberikannya. Tuhan ada di negara kita. Tuhan bersama kita. Adik-adik, seperti biasanya, tanggal 17 Agustus, kita melihat ada kegiatan upacara dan banyak perlombaan di mana-mana. Pasti kalian senang, pasti kalian mengikutinya. Ayo, lomba apa saja yang sudah pernah diikuti? Lomba makan kerupuk, tarik tambang, balap karung, panjat pinang, atau masih banyak lomba yang lainnya yang kita bisa ikuti. Adik-adik, apakah artinya perlombaan-perlombaan itu? Itu artinya kita mau berjuang untuk memperoleh kemenangan. Kita harus berusaha. Perlombaan-perlombaan itu sebenarnya mengingatkan kita tentang pahlawan yang sudah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa kita. Mereka bersemangat tinggi, tinggi sekali, bahkan mengorbankan nyawanya supaya bangsa kita merdeka dan bebas dari penjajah. Itulah alasan mengapa mereka disebut sebagai pahlawan. Salah satu cara untuk mengenang atau mengingat kebaikan para pahlawan kita, dibuatlah lomba-lomba di setiap tanggal 17 Agustus. Adik-adik, inilah beberapa nama pahlawan kita, pahlawan nasional kita. Sebenarnya masih banyak lagi nama pahlawan nasional kita. Contohnya, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, dan I Gusti Ngurah Rai dari Bali. Dan masih banyak lagi. Mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk membuat bangsa kita merdeka dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Mereka adalah orang-orang yang gagah berani, orang yang mau berkorban untuk membela kebenaran. Adik-adik, melalui nas ini atau melalui kitab Yefanya 3 ayat 17, kita diajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia 75 tahun adalah berkat pertolongan Tuhan. Kemerdekaan bangsa kita adalah pemberian Tuhan. Sekarang kita sudah merdeka. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita dan Ia berjuang membela kita sampai Ia mati di kayu salib. Itulah mengapa Tuhan Yesus kita sebut sebagai pahlawan kita. Ia berjuang melawan iblis. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, adik-adik juga bisa menjadi pahlawan. Mari katakan bersama, aku bisa menjadi pahlawan bagi orang tua, saudara, teman, dan orang lain. Katakan sekali lagi,
aku bisa menjadi pahlawan bagi orang tua, saudara, teman, dan orang lain. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau telah berikan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami telah diajarkan melalui kitab Yefanya 3 ayat 17 bahwa kemerdekaan, kebebasan itu adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Biarlah di setiap waktu kami, di setiap hari kami menjadikan Engkau pahlawan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami tetap berjalan bersama-Mu untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kita tutup ya adik-adik. Kita sama-sama. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Shalom adik-adik, kita masuk ke dalam kreativitas. Bahan yang diperlukan: selotip, kertas origami, spidol, gunting, sedotan. Cara membuatnya: kertas origami kita lipat menjadi 2, lalu kita gunting. Setelah kita gunting menjadi 2 bagian. 2 bagian ini kita akan tempelkan pakai dengan selotip sehingga menjadi bendera Indonesia merah dan putih. Setelah jadi merah dan putih, kita bikin lipatan di tengah-tengahnya di pinggir ini menggunakan selotip. Lalu kita tulis Tuhan adalah pahlawanku di kertas putih ini dengan menggunakan spidol. Setelah kita tulis Tuhan adalah pahlawanku, kita masukkan sedotan ke dalam lipatan yang tadi kita lipat. Pelan-pelan ya. Jadi, hari ini kita belajar menjadi anak-anak yang baik dan kita tetap pegang bahwa Tuhan adalah pahlawanku. Selamat berkreativitas ya adik-adik sekalian. Jangan lupa selfie dengan bendera Indonesia yang ada tulisan Tuhan adalah pahlawanku. Lalu kirim ke gurunya kita masing-masing, ke WA grup kelas masing-masing. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah dimerdekakan, dan sebagai ucapan syukur kita mau mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Adik-adik, siapkan persembahannya, pegang di tangannya, dan mari angkat tangannya tinggi-tinggi. Sama-sama kita ucapkan, Kubere doon, kubani harajaon ninai bata. Nah, mari kita menyanyikan lagu ini. Tuhan kepadamu, kan ku
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada uhur nami ase toranggano, sengboi dalam kanami salah kana torsa, dopa masoma nami torang age huja. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.